Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Akhirnya sampai juga ke daerah Tebing Tinggi. Dulu 2017, dulu tahun 2011 merangkai kisah perjalanan dari panggung ke panggung sampai ke hotel rembulan. Masih ada hotel rembulan? Astagfirullah. Setiap orang baik punya masa lalu yang buruk, setiap orang yang buruk punya masa depan yang baik. Hari ini sampai lagi ke Tebing Tinggi, bukan untuk konser tapi untuk dakwah. Aku yang membuat memulih, mengapa dia yang mau pilih. Dalam siapin pantun. Jika ingin melihat ikan di dalam kolam, bukan ada di mana ini pantun spesial. Besarlah betik di tepi barat, sesudah masak berwarna kuning. Sabarlah adik menanti abad, sumpahku tidak akan bermain. Lagi ya? Lagi. Kalau benih sudah tertukar, jarang sekali yang mau tumbuh. Kalau kasih sudah mengakar, lautan api akan berhenti. Swaks. Laki-laki gak suka digombalin karena gak harus dilogikan. Maka puisi dan pantun cinta itu cocok untuk perasaan wanita tapi gak masuk untuk logika pria. Makanya laki-laki pandai membuat pantun, wanita senang mendengarnya. Seperti itulah kehidupan cinta. Wanita senang digombalin, laki-laki senang digombal. Pasti odorin, kamu satu-satunya. Jadi nikah ya. Begitu nikah, si wanita diam sebenarnya. Ternyata kamu miskin, Pak, aku begitu sama kamu. Kata suaminya, kan aku udah bilang dulu, hanya kamu satu-satu. Kamu gak punya apa? Bukan kamu. Kamu jawabnya apa? Selesai. Karena indah cinta di mulut saja. Itu ketika kemudian pacaran, udah nikah, realita aslinya. Tanya yang udah bawa punya anak. Ada yang punya anak, bawa anak kan? Nah, siapa yang bawa anak? Bawa bayi, berapa orang? 50.000 lebih. Ada anak. Siapa bawa bayi? Itu yang belakang ya.
Yang lagi hamil ada? Yang lagi hamil ada? Oh ada. Maaf saya. Berapa orang yang hamil? Satu. Siapa ya? Iya. Ada yang hamil? Oke, satu. Hamil juga? Ya, tidak banyak ya. Ada yang kalau 100.000 ya. Ini sadaran. Tadi yang satu lagi mana? Ah, ya. Itu 1, 2, hamil. Yang pengen hamil? Yang jomblo ada? Baru lihat yang jomblo bangga banget. Menikah itu belum tentu bahagia, tapi sendiri sudah pasti tersiksa. Masih ada yang pacaran? Siapa yang mau putusin pacarnya sekarang live? Saya kasih 3 juta rupiah. Langsung janjian WhatsApp temennya. Kita pura-pura bersama dulu. Nanti beres janjian, jadian lagi. Penipuan acaranya, bilangnya sayang, soalnya setiap komplek punya pasangan, setiap selingkuh tiada akhir. Orang yang LDR udah nikah aja banyak yang selingkuh, ini sosokan pacaran LDR selingkuh. Kamu lagi ngapain? Si guru. Simpel, jangan dulu ditutup. Pengen tiduran sama kamu. Kata soalnya, kamu dilihat-lihat mirip seseorang ya? Mirip siapa ya mas saya? Mirip ibu dari anak-anak. Ada yang cek. Ada yang kalau kayak pacarannya masih SD. Ada anak SD dibeli, manggilnya udah ayah bunda. Anak SMP panggilannya Umi Abi. Pacaran syariah, katanya pacaran syariah saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa sahur. Kalau kamu nggak sahur nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, aku juga yang repot. Kan sakit kamu jadi sakit aku juga. Nah, ada yang kayak gitu, kalau masih ada yang kayak gitu, kali mendingnya langsung Allahu la ilaha illallah. Yang sering disakitin cewek atau cowok? Yang sering dikhianatin cewek atau cowok? Yang sering dibohongin cewek atau cowok? Yang sering bohong cewek atau cowok? Yang sering mengkhianati cewek atau cowok? Kamu bilang tapi selalu salah, tapi kamu masih senantiasa mencari tahu. Yang kalian dapetin di luar sana salah. Kamu belum ketemu sama kita aja. Kalau kita yang di sini tak bisa menjadi kamu pacar. Karena kami tahu bagaimana cara menghargai dan menjaga kamu. Bukan dengan cara mengacari kamu, tapi menikahi kamu. Buat apa banyak memberikan coklat dan juga pelukan hangat, tapi masih terjebak dalam jurang maksiat? Mending kami yang datang sekali-kali langsung mengatakan janji suci. Saya terima nikahnya. Itulah ucapan pria yang sejati. Pria yang tidak sejati akan mengatakan apa? Mau nggak jadi pacar aku? Dan mudah-mudahan kalau ada yang masih pacaran Allah putus ya. Tapi Ustaz, sayang banget. Aku mau
Cek, bagusan ini sih. Mas kalau belum. Apa tadi sih ngomong? Ayo bangun cinta, jangan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta sakit. Bangun cinta sama siapa kan? Tuh, kan? Ini kita tuh suka kalah ya. Mie tausiah sama mie dangdutan. Kalau dangdutan bagus-bagus, nggak boleh, nanti kita perbaiki insya Allah. Kalau bangun cinta sama jatuh cinta beda. Kalau jatuh cinta sakit jatuhnya. Jatuh dalam pengharapan berharap pada seseorang yang sayang sama kita tapi dia nggak sayang sama kita, sakitnya. Bukan cuma kita aja yang sering disakitin, kita juga sering disakitin. Mana? Oh. Ya saya baru tahu saya nggak dikasih kopi, nggak dikasih. Oh iya puasa. Cek. Ini kayak Muzammil. Oh. Kalau teman-teman dikasih imamnya Muzammil senang gak? Kasih rokaat pertama aroman. Bukan wazilat qulubu, bukan bergetar hatinya, tapi bergetar lututnya. Ayo bangun cinta, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Bangun cinta ke siapa? Ke Allah. Jangan move on itu ke samping, move up ke atas. Bangun cintanya sama Allah. Mau yang udah nikah, mau yang belum nikah sama, ayo bangun cinta. Deketin Allah aja. Para istri rugi gak bersikap baik sama suami tapi suami gak bersikap baik sama istrinya? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini? Rugi kan? Saya sudah bersikap baik sama suami saya tapi suami saya gak balas kebaikan saya. Aku disakiti. Gak ada yang rugi di hadapan Allah selama niat untuk beribadahnya karena Allah. Maka sekarang move up, bangun hubungannya dengan Allah. Segala semua yang ada di bumi ini menjadi sia-sia ketika tidak bersanding dengan Allah. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 165, posisi sebelah kiri di tengah. Kayak walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah, sehingga yang dia harapkan hanya Allah, gak ada yang diharapin yang lain. Teman-teman ketika berharapnya terlalu besar kepada makhluk dikecewakan. Kemarin istri aku, alhamdulillah kan aku sudah beristri ya, makanya jangan teriakin aku sudah deg-degan. Emang kalau menyambut suami sudah teriak gitu, suami pulang langsung. Saya punya istri satu dari satu-satunya yang saya cintai. Alhamdulillah di Bandung, di Medan belum ada. Satu aja nggak habis-habis. Cantiknya. Istri aku tuh biasa aja. Dia tuh seperti manusia yang menyerupai bidadari. Kayaknya tahu nggak batu yang datang dari surga batu apa? Hajar Aswad. Itulah panggilan istri. Hajar Aswad. Kata istri aku, kenapa papa kan namanya papa mama nggak ya? Kenapa papa panggil aku Hajar Aswad? Kan Hajar Aswad hitam. Emangnya aku hitam? Saya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu emang hitam, tapi jutaan laki-laki berusaha untuk menciumnya, dan hanya ada satu-satu laki-laki yang berhasil mencium, hanya aku. Hajar Aswad. Ibu silakan, bapak mau manggil istri romantis boleh. Dulu Nabi Muhammad SAW manggil istrinya siapa? Aisyah. Bapak mau manggil istri apa romantis boleh. Pinguin
panggil penguin itu berarti aku gede, maksud kamu? Mama itu gak gede, cuman gemoy. Istri aku kemarin bikin status di Instagram ini. Allah hancurkan harapanmu agar gimana ya? Saya cek dulu di Instagram. Dia memfasilitasi apa sih? Memvalidasi. Dihapus ya kenapa ya? Oh ini sudah. Yang paling ini, Allah hancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkanmu. Terus saya bilang pakai buat quotes. Istri aku balas bayar royalti. Terus aku dia kan lebih bayar royalti karena aku ngambil kata-kata dia untuk aku samain, jadi kata-kata dia aku pakai, aku ucapin sama, aku harus bayar royalti. Terus aku bilang ini, terus kamu harus bayar royalti kan? Kata mama, untuk apa? Rindu, kasih sayang dan cinta yang selalu berikan sama kamu. Dan kamu suka balas gitu juga. Harusnya kamu bayar royalti sama aku. Terus dia balas #cuaks. Nikmat kalau orang yang udah nikah saling bergombal, saling telepon, tapi biasa aja. Gak lebay orang yang udah nikahin. Tapi orang yang pacaran lagi gimana? Sama siapa? Video call dulu. Kamu gitu ya? WhatsApp aku lagi balas. Iya sayang, aku lagi repot. Please lihat WhatsApp aku. Balas jam berapa coba kamu? Kamu telat 3 menit sayang. Kamu udah menghinakan aku. Lebay banget. Aku ada lagi telepon sama istri aku. Kemarin tadi subuh aku sahur video call. Mau? Kenapa kamu gak bangunin aku sahur? Ya kan bisa bangun sendiri pak. Ya kan pengen dibangunin sama mama. Kenapa sih pak? Manja banget. Ya biarlah manja-manjanya orang yang udah nikah kan pahala. Apa kok urusan sih? Iya, gak pernah diikutin makan sama kamu. Enak, udah nikah. Coba yang jomblo. Mau diingetin sama siapa? Kali ngomong teman. Gimana kamu? Tahu ya? Boleh batang lagi, batang lagi. Kayaknya bismillah. Yang pertama sekarang, kalau pengen bangun cinta, dimulainya dari apa? Taubat cinta. Dibangunnya gimana caranya untuk membangun taubat cinta? Move up, mendekatkan diri kita ke Allah. Gimana caranya kan mendekatkan diri kita kepada Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bergegas menjemput ampunan Allah. Ada yang datang ke sini dari mana-mana. Ada yang paling jauh dari mana? Ahwat, ada yang paling jauh ke sini pakai motor ada? Dari mana? Jombang. Jombang itu Jawa tau? Dari mana? Dari Serdang. Tanjung Morawang. Naik motor sendiri. Terus sama ibu yang baik. Pakai motor. Motornya apa? Habis. Salah. Pakai motor. Motornya apa? Vario. Vario. Cukup 100.000 bensinnya. Ada lagi yang jauh dari selain dari Serdang? Ada dari mana? Yang itu dari yang kacamata? Iya. Dari mana? Dari mana? Nampak. Lampak. Jauh banget. Pakai motor. Motor apa? Hah? Oh, sudah apa?
untuk menuntaskan niat. Pengen apa? Pengen lebih dekat sama Allah. Berangkat untuk kesini. Setiap debu yang menempel akan senantiasa menjadi saksi pengorbanan kita jalan Allah. Makanya ada lagunya, Allahu ghayatuna, satu, Ar-Rasul qudwatuna, dua, tiga, Al-Quran dusturuna, empat, Al-Jihad fisabilillah, lima, Al-Mautu fisabilillah, Asma amani. Tahu nggak lagunya? Nggak tahu? Allah adalah Rasulullah, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Berjuang dari rumah, bismillah, berangkat pakai Supra bapak, starter maju tapi bos sampai ke Siraya, kota tebing tinggi, jalan Sutomo. Sutomo itu Sutomo bener. Oh, kok nama Jawa ya? Jalan Sutomo, kota tebing tinggi. Sampai ke sini parkir, kalau jatuh diambilin sama seseorang yang kita pantai. Ada kamu? Perjuangan apa yang diharapkan Allah yang jadi tujuannya, berkorbannya, sungguh-sungguhnya jihad, mencari ilmu, menjemput ilmu. Kata Rasulullah SAW, seandainya kamu menemui taman surga yang ada di dunia, datangi. Apa ya Rasul? Majelis ilmu. Anak muda berbondong-bondong ke masjid, mantap. Anak tinggi ke masjid, mantap. Daripada sore-sore trek-trekan balap nabrak terus sawit das. Innalillahi, meninggal lagi motor-motoran, lagi balap-balapan. Tapi kalau lagi motor-motoran mau ke masjid, mantap. Nabrak terus sawit, syahid. Astagfirullahaladzim, ini kenapa sih tabrakan? Ya, mau ke masjid. Masa ini ada yang tabrakan, lagi pacaran? Gila, tabrakan, meninggal dua-duanya. Disebut sama temannya apa? Ya Allah, meninggalnya so sweet. Sepuluh wakiman itu. Maka bergerak jihad, bismillah. Pokoknya harus majelis ilmu. Berangkat sampai ke sini, mantap. Anak muda, isi anak muda, takbir. Laki-laki takbir. Awal takbir. Ada beda dikit ya. Ikhwan takbir. Nas. Awal takbir. Kemoy itu. Bawaannya dengan takbirnya awal tetap bawaannya ingin menafkahi. Iya. Gak bisa menjadi kamu bisa tiga orang lain aja. Bismillah, dari sekarang Allah membayangkan Allah menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Maka lihat fungsi pernikahan, tujuan dalam pernikahan ibadah buat siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuan kita ibadahnya buat siapa? Allah. Lillah, billah, fillah, ilallah. Tujuannya hanya Allah, untuk Allah, kepada Allah, dari Allah. Semuanya dari Allah. Kita bisa ke masjid, dari siapa isinya? Dari Allah. Motornya dikasih isi dari siapa? Dari Allah. Kata Allah mogok. Ada nggak yang kesini dorong motornya? Mogok ada nggak? Ada, aman. Kalau nggak ada, kalau ada tadinya mau saya ganti motor baru. Tapi saya yakin nggak ada, jadi saya berani ngomong. Anak motor itu so sweet. Kayaknya tak polis senang motoran. Kenapa kan? Prinsip anak motor itu satu. Kalau motor rusak, perbaiki, bukan diganti. Kayak kalau dalam hubungan percintaan juga gitu. Kalau ada yang bermasalah, perbaiki, bukan diganti. Bukan cari yang lain.
Kita akan temukan kelebihan dari wanita yang lain, tapi dia ada kekurangannya juga. Maka saya punya motor Vespa dengan segala kekurangannya. Saya punya motor Royal Enfield dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya punya motor trail dengan segala kelebihan dan kekurangan. Saya punya motor satu lagi Adventure dengan segala kekurangan dan kelebihannya. 4. Tapi istri 1. Bukan takut, segan. Bukan gak berani, istri saya lebih berani. Nah, kalau istri lagi tahu saya di sini, bagi Pak Ahmad yang suaminya suka macam-macam, apa-apa suruh nikah lagi aja. Itu istri aku. Asal jangan suami saya. 1. Bangun cinta, jangan jatuh cinta. 2. Move up, jangan move on. Gimana cara bangun cintanya? Taubat cinta. Gimana cara taubat cintanya? Tunjukkan kepada Allah. Jangan pernah tuntaskan air matamu untuk suatu luka yang bukan karena Allah. Apa air mata yang paling terbaik? Air mata yang paling terbaik adalah air mata yang jatuh di sepertiga malam untuk mengharapkan ampunan dari Rohnya. Bukan air mata ketika ditinggalkan dia dengan besok, mahalimi atau sebagainya. Amin sambil dengerin besok. Terluka, tapi ku hafal banget Quran, gak hafal-hafal. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Amma yatasa'alun. Masya Allah, hafal semua. Sekarang juz 1. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Al-Quran. Pertengahan surat Al-Baqarah. Ibadah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang akhwat, siap? Siap? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Masya Allah, dikasih yang susah apa? Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Takbir. Taubat cinta dimulai dari mana? Dekat dengan Quran. Kenapa dekat dengan Quran? Hada bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas bagi setiap manusia dan suatu petunjuk pedoman hidup bagi manusia. Kalau pakai Google Maps,
ada tulisan titik akhir dulu, titik tujuan dulu, atau titik awal lokasi dulu? Dari mana mau ke? Hidup kita pun begitu. Ada panduan hidupnya, ada roadmapnya. Dari mana mau ke? Dari mana kita? Dari mana? Untuk ada yang jawab, ya salah. Jangan dulu banget itu. Dari mana kita? Dari Allah. Mau kemana kita? Kembali kepada Allah. Inna lillahi. Maka ke masjidlah sebelum dimasjidkan, sholatlah sebelum disolatkan, mandilah sebelum dimandikan. Semangat ke masjid anak muda, bismillah, subuh masjid. Anak muda laki-laki, bismillah punya motor, pakai ke masjid. Ikut-ikutan di jalan Allah, semoga berkah. Mana dong? Gak kuat pengen sholat. Tahu pengen sholat. Ke masjid. Azan subuh, anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegas, keras. Kalau kakek-kakek gak kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis suaranya kalau kakek-kakek. Tak lama ada pengumuman. Inna lillahi. Oh, kakek-kakek yang tadi yang azan syahid, kenapa? Ini kata orang tua ada di masjid biasa, B aja. Emang udah waktunya. Orang tua ke masjid itu emang udah waktunya. Tapi anak muda ke masjid, oh bos, jadi bos. Anda akhir zaman anak muda memenuhi masjid. Oh gitu saja. Oh gimana mau kita cancel aja masjid kan? Masjid. Tanda akhir zaman, kenapa yang bikin Yahudi merinding sampai gak jadi di Indonesia? Gara-gara lihat anak muda lebih tinggi memenuhi masjid. Ini meskipun indok-indok tapi takwa. Jangan dilihat dari indok ya. Tapi mereka senantiasa taat sama Allah. Allahnya gak ditinggalin, apalagi kamu. Sholat mereka kerjain. Iya, insyaallah. Oh ini yang mana? Ganteng nyakitin atau kayak kita yang biasa aja tapi penuh sayang? Mau yang mana? Kaya, ganteng, tapi nyakitin, suka ibadah, atau yang di sini kita biasa aja, ekonomi biasa aja, tapi taat sama Allah, pilih yang mana? Aku berbohong, aku pun percaya. Maka yang pertama bangun dulu cintanya dengan gimana? Korban cinta. Gimana korban cintanya? Move up, deketin Allahnya. Gimana cara deketin Allahnya? Ada bayang nulinas saudara wawal mutakin. Jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran justru dan sebagai pedoman hidup kita. Dari mana mau kemana kita? Dari Allah. Mau kemana kita? Kembali kepada Allah. Ya ayyuhan nas. Oh ya ayyuhan nas. Maaf saya dalam kopi. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dialah Allah yang telah menciptakan. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu. Quran surat apa, ayat berapa? Hati-hati bos, 2.000 sama 50.000 tipis pula, hampir salah ngasih. Ada yang ngomong ini Jumatan, ada Jumatan. Torik ya? Mirip saja. Pas Jumatan, ini kalau Jumatan di Masjid Raya ini yang ini harganya mahal. Banyak laki-laki bertulang lemah, tulang belakang lemah menjadi sadar.
untuk menegakkan punggungnya sendiri saja repot, apalagi menjadi tulang punggung keluarga. Pas Jumatan datang kotak infak, dia buat tiduran ke sekabut masukin. Saya beres warung bu, beli ini lah makanan lu. Pas ngeluarin uang 10.000, sebersih ketukar 100.000 dong, 110.000. Langsung jamaah balik lagi ke masjid. Kayak cancel itu bisa dibongkar. Rasa diri tidak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Belum dikasih judul nih siapa? Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Siapa yang punya dari sini? Lanjutkan ayatnya. Apa? Alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan wa anzala minas samai ma'an wa jabihi minas kalau tidak bersama dengan Allah bersama dengan sama dengan sallahu fala taj'alulillahi andada wa antum. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dia jadikan langit tanpa tiang, dia jadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan, yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sebagai rezeki bagimu. Berkeluar kalimat fala taj'alulillah. Jangan mau mengadakan sekutu bagi Allah. Dan Allah, kita semua dari Allah, diciptakan dari tanah. Walladzi khalaqakum min tin summa qada ajal. Lalu Allah tetapkan ajal. Wajal sama indahu. Hanya Allah yang tahu kapan ajal kita ini akan tiba. Summa menentukan tahun, namun kita kadang lupa dan ragu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Pengen masuk surga? Pengen cepat atau lama? Tiba-tiba lampu jatuh, sakit, benar nggak? Takut langsung, kipas jatuh, sakit. Gimana cara Allah? Gampang. Ada yang meninggal ketika bersujud, ada yang meninggal lagi yasinan, kemudian diyasinkan, ada yang lagi mau wudhu kepleset, nanti ada. Cara Allah membuat kita sahid tidak perlu ditangisi kecuali tangisan kebahagiaan bahwa dia telah berjumpa dengan Roh. Nikmat. Mau meninggal lagi maksiat, nauzubillah. Semoga Allah mengingat selalu hari bertawal jannah wa nauzubillah min syarri kawanna. Dan mudah teman-teman semua, kita semua bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya Allah. Jauhkan dari siksa neraka. Ada orang yang ingin hidup takut mati. Siapa? Jangan-jangan kita, orang yang pengennya hidup takut mati. Ada yang kedua, pengen mati takut hidup. Siapa? Orang-orang yang putus asa. Bahkan tidak jarang orang yang baru diputuskan cinta, seolah-olah dunia berakhir tanpa dia. Oh bisa besar. Oh udah gak berguna. Dan yang tertinggal di kebun sawit, terlilit daun sagu, mati bunuh diri. Terus kita di mana tuh? Ada yang pengen hidup takut mati, atau yang ingin mati takut hidup? Kita yang ketiga. Inna sholati wa nusuki wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Maka prinsip orang yang ketiga yang terbaik, siap hidup dan siap mati. Mau kapan aja gimana Allah, kita nggak ada yang tahu. Bisa diatur. Malaikat surga datang mau mencabut nyawa kita, kemudian kita bilang mohon maaf, bisa dipending? Nggak bisa. Coba bisa, mohon maaf bisa
di WhatsApp kita sama malaikat mencabut nyawa. Mohon maaf Pak, izin 3 hari lagi saya datang mau mencabut nyawa Abang. Wah, gak akan kepikiran keluar rumah. Judi slot berhenti, uninstall, TikTok uninstall, Instagram uninstall. Paling kalaupun masih diinstal Instagram, follow yang bisa deketin ke Allah. Follow Hadi Boni. Follow yang bisa deketin sama Allah. Jangan follow seseorang yang membuat kita jadi jauh dari Allah. Jangan. Follow yang bisa bikin dekat sama Allah. Satu Soma follow, Hadi Boni follow. Ya lumayan lah, mengimbangi dikit lah. Ada lucu-lucunya. Keseriusan. Tadi Hidayah follow. Follow yang bikin kita bikin dekat sama Allah. Jangan follow mantan, gensengan, tersiksa begitu melihat dia nikah. Sakit hati, ngapain menyimpan penyakit di dalam hati. Follow yang bagus. Laki-laki, follow laki-laki aja, nggak usah follow wanita. Kecuali ibu kita punya sosmed, follow ibu kita. Akhwat, gembok Instagramnya, saran dari Papa. Kenapa? Jangan biarkan cantikmu dilihat sama yang lain. Biarkan cantikmu biar nanti kami yang jaga. Bisa jadi kami suatu saat telah menjadi suami, dan nanti mempersembahkan cantikmu hanya untuk suami. Pakai sadar dibuka pas nikah. Desir pasir. Follow akhwat yang penting-penting, jangan mau di follow sama laki-laki. Lagi punya Instagram kan, bikin Instastory, bilang sama dunia, gemparkan lebih tinggi. Ada pengajian anak muda milenial, seru, yuk sama-sama tobat. Bismillah guys, Bismillah Besti, lagi ngaji. Alhamdulillah, apa-apa, jadi kebaikan. Ria Ustaz, innalah amal dunia, wa innamal ibnu manawa. Pakai handphonemu, Instagrammu, TikTokmu buat ngajak orang dekat sama Allah. Yang maksiat aja semangat ngajak. Kita enggak, saya enggak apa. Ketemu sama teman dari mana? Alhamdulillah aku dari pengajian. Kamu nggak ngaji, aku ngaji. Sombong juga. Pakai sosial media, Instastory bikin, WhatsApp story bikin. Barangkali nanti ada yang WhatsApp kita, Besti Kejora. Besti, kalau mau tobat ajak-ajak aku, ya aku juga pengen tobat tapi aku malu. Langsung balas dia, nanti aku temani ya, yuk kita bareng-bareng jadi orang yang baik. Aku ngajakin kamu, berarti aku sudah baik ya, aku lagi belajar baik. Tapi kalau masih ada salah, ada yang menyanyinya juga ada. Wah, sok suci. Bilang aja daripada lu sok kotor. Gak akan beres-beres dinyinyirin itu. Terimain aja. Justru saya merasa berdosa, makanya saya ngaji. Justru saya merasa berdosa, makanya saya ke masjid. Bukan sok suci. Justru yang merasa sok suci itu siapa? Mereka yang terus-terusan maksiat sama Allah, dan mereka gak mau untuk deketin Allah. Sok suci banget. Tahu-taunya diprank nanti begitu jauhnya bisa ketemunya sama iblis. Kata iblis, sini berada. Kata dia nanti, masih teman-teman kamu. Kata iblis, sini berada. Awal teman saya. Enggak, kenapa saya masuk neraka ya Allah? Kata Allah, karena kamu telah mengkhianati aku. Terus kemudian iblis apa? Membuat sambutan dibukanya neraka. Gitu kan? Ayat. Dibuka gerbang neraka. Sebelum dibuka, disiapkan podium dari api. Kemudian iblis berkata di podium itu, sesungguhnya aku pun takut kepada Allah. Dia pengen paling terbaik sepanjang masa, pengen iblis. Jadi iblis nawarin di dunia ini yang senang-senang, seolah-olah neraka itu indah. Begitu datang kita pas beres doang bisa, ternyata neraka itu tersiksa. Apa jawaban iblis? Kemarin lagi promosi. Begitu aslinya kata iblis, sesungguhnya aku pun takut kepada Allah. Aku pun tidak berani untuk mengkhianati Allah. Maka aku mengajak kalian, dan aku pun tidak berkehendak bagaimana. Aku gak bisa apa-apa. Aku cuma memunculkan keinginan pada dirimu, sedangkan dirimu yang membenarkannya. Maka jangan salahkan aku. Aku pun tersiksa dan terhina. Diperek, mau pengen
kafir gitu gampang, saya sudah dihina gitu Pak. Emang surga ada? Kalau nggak ada gimana? Coba. Saya suka jawab, ya jaga-jaga aja, takutnya ada. Jawab sama orang yang begitu kadang dibercandain aja. Jaga-jaga aja, takutnya ada. Nanti walaupun nggak ada, nggak terlalu kecewa. Daripada nganggap nggak ada, begitu mati ternyata ada, kecewa. Wah ada, disisa. Janganlah. Bersisa. Mending dari sekarang taatnya supaya nanti nikmatnya. Jangan dari sekarang suka-sukanya, nanti tersisanya. Mending yang mana? Mengurangi air mata duka ketika di dunia atau mengurangi air mata duka penyesalan ketika di akhirat. Pilih yang mana? Mending pilih mengurangi air mata di dunia. Meskipun kita terluka, dikhianati, disakiti, nggak apa-apa. Dunia berada. And sister Phil, nikmatin aja, jalanin aja, enjoy. Wallace, slow but sure. Tahu? Kurang-kurang. Jalan dengan pede selangkah demi selangkah. Daripada kelinci dimakan harimau. Gak pernah harimau makan kura-kura. Ya kan? Slow. Selamat kelinci mati makan harimau, dimakan jaguar, dimakan cita. Saya belum pernah dengar ada kisah kura-kura dimakan harimau, singa, macan tutul, atau dimakan badak, atau diinjak gajah. Nggak ada cerita. Apalagi tahu nggak hewan yang satu yang paling lambat? Ukang, yang panjang itu kan. Yang itu, wah, itu hewan paling pemalas. Sekali gerak bertahan 3 detik. Gak ada kemajuan gitu. Makanya orang yang mancing juga hidupnya gak ada kemajuan. Situ lah. Soalnya kalau maju kejebur. Bismillah anak muda, kita punya akal untuk membedakan apa yang harus dikerjain, apa yang harus ditinggalin. Kalau ada yang mananya bisa pakai kertas kirim ke depan. Isi kertasnya. Jangan fokus untuk kemudian hanya berpikir saya harus nikah, kita harus nikah. Jangan. Atau yang kedua, jangan pikirin tentang saya harus nikah dengan siapa, saya harus nikah dengan siapa. Stop mulai dari berkorban cinta. Jadikan Quran sebagai budak petunjuk. Lihat semua undangan yang ada di rumah kita. Halo, Assalamualaikum. Kalau di tebing tinggi ngundang pernikahan pakai surat undangan juga kan? Pakai. Apa surat yang biasa ada di undangan? Surat apa, ayat berapa? Al-Rum ayat berapa? 21. Siapa yang bisa baca? Yang suaranya bagus ya. Baca. Ya, Al-Rum 21. Baca tersebut. Nah, oke. Surat Al-Rum itu surat ke-30 ayat ke-21. Coba silakan. Ini surat yang ada di undangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ini di setiap undangan ada. Pertanyaannya satu, apakah yang nikah hafal tujuan pernikahan ini?
Ayat ini dihafalkan, dihafal. Makanya banyak rumah tangga yang berantakan. Gak tahu pernikahannya buat apa. Ini pada jelas ini. Ini Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nanti dirancang sama ulama-ulama di Indonesia zaman dulu, berjuang-berjuang di negara kita. Dibikinlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tentang perkawinan dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 seterusnya sampai pasal 60-an. Itu semuanya detail. Daripada yang pertama menikah itu harus laki-laki dengan perempuan, dua sepupu seagama. Seagama, gak boleh pernikahan beda agama di negara kita. Gak sah, diatur undang-undang. Yang ketiga, laki-laki satu, tapi laki-laki dan perempuan disarankan. Jadi diajak yang laki-laki dan perempuan ketika sudah sampai pada masa umurnya. Kalau sekarang naik, laki-laki itu naik usianya. Jadi cewek itu bisa nikah di usia kalau nggak salah 20 atau 22, kalau laki-laki juga 25 gitu ya. Naik siapa untuk nikah. Dan yang kedua, laki-laki itu nikahnya dengan perempuan. Artinya undang-undang itu jelas sudah membantah LGBTQ, lesbian juga sama jenis dari kalangan perempuan, gay juga sama jenis dari kalangan laki-laki, bisex, laki-laki oke, wanita oke. Dan kalau ada kalau lihat domba sikat, animal sikat, sesuatu ayam sikat, bisa. Transgender, berpindah kelamin dari perempuan menjadi laki-laki, laki-laki menjadi perempuan. Ngeri. Di Thailand ada 12 jenis kelamin. Aneh gak? Kenham, sikat, transak, kelihatan mulus. Dikira nama Yanti, ternyata Yanto. Hati. Dan di Indonesia digemot-gemotan pelaku LGBT yang transgender itu dimainkan di stasiun televisi soal biasa. Yang lesbian, padahal mereka jelas menentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya kan? Radikal jadi mereka. Itu kali sebalik kenapa jadi bahas itu. Balik lagi ke pernikahan. Berarti nggak boleh. Wa min ayatihi, ayat tanda, alamat tanda untuk kita sampai kepada sesuatu tempat. Kenapa Andi bisa sampai ke Masjid Raya Tebing Tinggi? Karena ada alamatnya. Jadi saya sampai ke sini. Kalau nggak ada alamatnya, nggak sampai ke sini. Masjid Raya kan banyak. Nanti saya sampai ke Binjai, dihajar saya. Salam dari Binjai. Benar kata. Selesai. Masjid Raya Kota Tebing Tinggi sampai ke sini. Ada alamatnya. Wa min ayatihi an khalaqa, dan di antara tanda-tanda penciptaan Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah, ya Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Jelas ini dari jenismu sendiri. Artinya gak boleh cewek nikah sama budak, gak boleh. Laki-laki pengen nikah sama Barbie, gak boleh. Karena dari jenismu sendiri, dari pasangan-pasanganmu, laki-laki dan perempuan. Udah. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak menemukan solusi yang terbaik dari dua insan yang saling mencintai kecuali menikah. Bukan pacaran. Misalkan buka bareng nanti, misalkan di sini kita buka puasa bareng. Mau nggak makan babi? Babinya barbecue, mau nggak? Babi barbecue Derby. Mau nggak? Kan babi halal atau haram? Kalau haram mau atau enggak? Kenapa babi nggak mau dimakan tapi pacaran malah dikerjain? Ngaji
baca ayat? Enggak, ini baca Inggris. Yang seluruh nanti kita dibaca. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mendekati zina. Ini kata guru saya lamnya lam apa ya? Lam tahu kita ya. Nggak boleh. Jangan deketin sedikit pun. Jangan deketin zina. Jangan whatsappan dengan lawan jenis yang nggak penting. Dia nanya, ada kajian ya? Ya. Di mana? Masjid Raya Kota Tebing Tinggi. Oh gitu ya? Kamu berangkat sama siapa? Gak usah dibalas. Ini yang kadang suka jadi benih zina itu ketika kita bilang, aku sendiri, mau aku jemput gak? Nah, gak usah repotin, kan kalau aku jemput aja. Ya boleh sih. Lemah gimana brother? Balas seperlunya. Chatting boleh gak sesama jenis? Apa? Ya boleh sesama. Lawan jenis boleh gak chattingan? Boleh seperlunya. Gak usah berlebihan. Makanya anak saya punya anak namanya Nasa. Usia 9 tahun, dia udah punya handphone. Karena saya emang kasih dia handphone. Saya ajak didik anak saya untuk melek teknologi. Karena dia belajar coding, programming, Python. Dia belajar sekarang. Iya, belajar begitu supaya dia ngerti. Dia senang main Minecraft, Roblox, Mobile Legends, FF, Game. Anaknya main FF, papanya main COD, Call of Duty. Gak kuat itu di HP pertama, gak kuat. Paling main Halo lah. COD sekali update 3 giga. Biasa. Free Fire. Gak ada pintu. Astagfirullahaladzim, ada apa ya? Jangan ganggu kesenangan orang. Nah, saya main game Pak, gak apa-apa. Daripada dilarang-larang dia pengen, saya kasih handphone dan saya kasih. Beliin handphone yang bagus. Waktu itu dia pengen banget main game pakai HP mamanya. Main game terus saya beliin, sekarang handphone yang baru. Sok main terus saja kata, sok kasih main terus, main terus. Google Play ini papa isi, 500 ribu papa isi. Sebulan atau seminggu sekali papa isi, nggak bisa. Mau nggak usah sekolah. Main game aja terus, bangun tidur main game, mau usah sekolah main game terus. Dia mikir, nggak gitu juga pak. Ya terus ngomongnya gimana? Mau sekolah nggak? Mau. Buat apa? Pengen belajar, nggak usah belajar capek. Nggak usah sekolah, kamu juga nggak mau sekolah sebenarnya kan? Senang ada guru atau nggak ada guru? Nggak ada guru. Senang libur atau sekolah? Senang libur. Nggak usah berbanding orang tua dengan biaya yang nantinya sia-sia. Pikir ulang lagi, kalau kasih kesempatan kamu berapa hari, nanti kita sidang lagi, kita ngobrol lagi. Kalau mau masih buku pelajaran kamu, seragam kamu, koper, masukin ke koper. Siap-siap diserahkan. Lalu besok bilang, Pak, boleh nggak aku ngajuin jadwal? Boleh, apa? Aku izin sehari main 2 jam, lebih-lebihnya 3 jam. Kalau aku bilang 4 jam, karena dia bisa juga ya, karena dia intuisinya nyambung karena senang baca. Jadi usia kelas 3 SD itu aku sudah kasih buku detektif Conan supaya dia sering baca. Enggak lama, nggak dikasih. Jadi detektif Conan, baca nggak dikasih sama. Khusus detektif Conan aja, detektif Conan. Supaya, karena kalau detektif Conan itu ada mikir. Kalau aku ya mikir, makanya kasih izin dia baca cerita-cerita Nabi. Hafal Quran itu dia harus tahu ceritanya. Backgroundnya cerita tentang apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi nahlin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin
faja'alahum berarti bahkan sananya Pak, aneh ya, aneh kenapa? Kan burungnya bawa batu panas buat ngancurin pasukan Abraha, kok kaki burungnya tak terbakar? Wallahu a'lam bishawab. Abu Bakar pengen jawabannya, ya udah ini kebesaran Allah membuat burung itu panas di tubuh pasukan Abraha, tapi tidak panas di tangannya burung itu. Pernah masuk gak di pikiran kita, kepikiran pertanyaan itu coba? Anak saya kepikiran, saya juga bingung. Makanya pas itu bikin waktu ya Pak, aku main gamesnya 2 jam sampai 3 jam sehari. Oke, deal. Akumulasi ya Pak, akumulasi itu maksudnya kadang 30 menit nanti sambung lagi, pokoknya akumulasi 3 jam. Pintar ya. Kenapa akumulasi coba? Karena aku bisa lupa dia udah berapa lama. Oke, karena aku akumulasi, aku belum mulai ya akumulasi. Oke, terus aku mau download ini Roblox, Minecraft, Mobile Legends, FF sama apa lagi satu lagi. Ada game apa sih? Ya, nah, enggak, waktu dia nggak main. Dan ini apa? Oke, ini buat apa tujuan kamu? Aku senang kalau ini aku pengen gini. Setiap game itu aku tanya, benefitnya apa buat? Ini aku lagi belajar ini ada teman aku yang main gini. Aku senang kalau oke, ACC. TikTok buat apa? Buat aku belajar. Apa yang mau belajar dari TikTok? Aku pengen belajar bahasa apa? Korea, Jepang, Arab, ya, English. Instagram buat apa? Buat kepoin apa? Boleh. WhatsApp, tanya lagi. WhatsApp mau buat apa? Buat komunikasi. Mau kasih tahu ya, ada diagram matriks komunikasi. Penting, mendesak, penting, tidak mendesak. Tidak penting, mendesak, dan tidak penting juga tidak mendesak. Apakah yang penting mendesak? WhatsApp aku, WhatsApp apa? Your father is your first love, so don't let to send a message for me. Terus, kamu cinta pertamanya Papa. Ajak buat dia kenal waktu. Apa yang penting tidak mendesak? Chat grup sekolah ada yang penting tapi tidak mendesak. Apa yang tidak penting dan mendesak? Chat teman tidak penting tapi bisa jadi mendesak. Apa yang tidak penting dan tidak mendesak? Grup kelompok bestie lovers tidak penting dan tidak mendesak. Bagi waktu, kita juga sama, diajak bagi waktu. Kalau dibagi waktu ya, nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Saya lupa lagi. Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak disibukkan dengan ketaatan, maka dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Maka nasihat Imam Syafi'i untuk kita mempelajari Quran itu mulainya dari mana? Simple kata Imam Syafi'i. Dari mana? Quran surat Al-Asr. Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'atuhum. Kalau kamu mau mengetahui isi kandungan Quran, maka pelajarilah surat Al-Asr. Berbicara tentang efisiensi efektif waktu. Gesit, Faizal Barokah Mansok, beres urusan ini bergegas urusan yang lain. Jangan kasih jeda. Nanti jeda itu bikin kita maksiat. Kayaknya nasihat teman mantan, main kemana nongkrong? Bukan berarti nggak boleh nongkrong, boleh, tapi bagi waktunya. Bukan berarti nggak boleh main game, boleh, tapi bagi waktunya. Enggak iya nantinya kita terus-terusan main games. Paham nggak maksudnya? Sampai di sini, paham? Bismillah. Ada yang berani nanya belum? Ini udah mau ada kisah soalnya. Maghrib di sini jam kira ya? Jam berapa? 18.3 juga. Oh, lama di sini ya, lama. Nggak sanggup pulang. Ada yang mau nanya? Pakai kertas? Oh, mau ngasuh, angkat tangan. Oke. Ada di belakang ya. Boleh pakai. Oh, udah ada kertas di depan ini ada kertas. Oh, udah ada yang pakai kertas di depan ini. Nah, di estafet ke laki-laki ya, mohon maaf ini. Ke depan ini. Nah, ini. Di sini ke depan aja sampai di bawah. Yang ini kalau ada yang mau nanya. Yang itu udah ke depan ini. Nah, ke depan ini.
jadi ya karena lama masih kedua wangi. Mau nanya setelah bertunangan katanya akan banyak ujian, tapi bagaimana cara membedakan itu ujian dari Allah atau sebuah petunjuk bahwa dia tidak baik untuk kita, dan bagaimana jika mendekati pernikahan kita punya rasa ragu? Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan. Amin ya Allah. Setiap kebaikan itu pasti ada ujiannya. Mau jadi orang baik ujiannya besar, apalagi mau menyempurnakan agama ujian luar biasa, bos. Aku mau nikah juga sama ini cerita aku terus ya, kalau aku juga mau nikah itu aku susah, ragu ada ketemu bahkan cewek cantik yang lainnya datang ke rumah, ayo aku aja, aduh gimana ya, pengen semuanya, susah. Terus gimana kan? Konsistennya kita itu dengan cara jangan lihat yang lain, fokus aja sama tujuan. Kalau udah pengen nikah sama dia, udah gak usah mikirin yang lain, bismillah. Terus kalau misalkan sesudah nikah itu bukan kan, jangankan lagi tunangan, lamaran. Lah hidup kita itu selalu penuh dengan ujian, gak pas pengen nikah aja ujian terus. Udah nikah ujian, udah nikah punya anak ujian lagi. Makanya bedanya ujian di rumah sampai ada ujian kehidupan sama ujian sekolah. Kalau ujian di sekolah, belajar dulu baru diuji. Kalau ujian kehidupan, diuji dulu baru belajar. Hanya nikmati aja ujian. Bagaimana caranya untuk melupakan seseorang yang kita sukai? Bagaimana caranya untuk melupakan seseorang yang kita sukai saat untuk melupakannya makin sering jumpa dan berpapasan? Dan bagaimana caranya meraih cinta yang baik dan terbaik? Simple. Kenapa kita susah melupakan seseorang? Karena otak kita didesain bukan untuk melupakan tapi mengingat. Kayaknya aku suka bilang mantan itu nangis dalam ingatan, bisa dikenang meskipun kadang air mata yang menggenang, tapi pastikan air matanya adalah air mata pertobatan. Allah, saya dulu pernah bermaksiat, saya pernah berzina, maaf ya Allah. Udah buka ini? Kalau terbuka pejabat, oh ambulan, gak mau suruh aja gitu. Kesel aku kalau pejabat di jalan, aku yang coblos, mereka yang mengusir aku di jalan. Jadi cara melupakan itu gimana? Gak usah dilupain, makin dilupain makin keingetan. Biasa aja. Gak usah dinikmati setiap luka itu. Selesaikan, relakan, ikhlaskan, lepaskan. Ada sesuatu yang gak bisa kita pertahankan. Terus gimana kan cara melupain yang berikutnya? Kalau udah kita biasa aja, gak usah dipaksa untuk dilupakan. Kayak info aja sambil jalan. Kita banyakin ingat Allah, biar kayak ingat ya. Ala bizikrillahi tasma'inun. Orang yang banyak ingat Allah itu hatinya tenang, aman, nyaman, bahagia. Zikir, ketemu mantan itu zikir. Itu lebih bagus. Makanya nanti kita akan terbiasa, hati kita lebih tenang. Yang ketiga apa? Wasyifa'ul lima fi sudur. Ini fungsi kedua dari anak. Selain sebagai mau'izah, Quran itu sebagai syifa, obat. Banyak baca Quran supaya lupa sama dia. Intinya kita banyak ingat sama dia karena kita sedikit ingat Allah. Kita ingat sama masalah karena kita lupa sama Allah. Dan kalau ingin menyelesaikan masalah atau melupakan seseorang, banyak ingat Allah aja. Kita udah gak ngerti lagi harus kayak gimana, ingat rumusnya. Angkat tangan biar Allah yang turun tangan. Allah, aku bisa melupain dia ya Allah. Dia sangat mengganggu pikiranku ya Allah. Seandainya dia jodohku, jodohku. Kalau memang dia bukan jodohku ya Allah, tolong diatur ya Allah. Itu maksa ya.
Instagram, ada nomor HP Bapak di Instagram. Ini belum dijawab, jadi WhatsApp aku aja di Instagram. Insya Allah aku balas. Apalagi kalau ada yang urgent, silakan WhatsApp aku aja. Nanti aku balas. Iwan juga nggak apa-apa sama, tapi aku memang suka prioritas balas yang aku. Laki-laki kalau punya masalah berdoa. Itu perjuangan. Kalau aman harus gimana yang bisa dibantu. Tapi kalau aman, kalau iman, tapi kan ada masalah. Gimana masalahnya kan? Gini, nikmatin aja. Itu mungkin kan teman-teman yang bermata Subhanahu wa ta'ala. Saya sekali teman-teman sekali. Sekarang jadi pertobatan kita. Semoga sekarang ketika Allah, aku dan dia itu angkat itu dijemput dengan cara kita sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi orang yang senantiasa tidak berhenti melakukan hal-hal yang terbaik. Semoga Allah mempertemukan kita dengan yang terbaik. Allahumma, aku sekali teman-teman sekali. Allahumma, anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal hamdi wal hazan wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika minal adli wal kasal wa a'udzu bika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah yang belum gabung sama komunitas dakwah gabung, yang belum punya teman-teman buat pengajian ngaji bareng. Siap istiqomah? Siap istiqomah sampai meninggal?